Itu loh, mantan menantuku. Perempuan mandul yang masuk ke keluarga kami dan hampir membuat garis keturunan kami putus, tahu, di tengah lobi mal yang ramai. Ibu mertua saya mengatakannya dengan lantang kepada teman-teman arisannya. Semua orang menoleh ke arah saya. Saya tersenyum. Lalu saya mengeluarkan ponsel dan menelepon. Halo, selamat siang, dengan Bank Sentosa? Saya ingin memblokir semua kartu kredit atas nama Larasati Prameswari, mohon diproses segera. Kisah ini dimulai 7 tahun yang lalu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Tulis juga dari kota mana Anda mendengarkan, saya akan doakan agar Anda semua dilimpahi berkah. Saya menikah di usia 28 tahun. Pria yang menjadi suami saya, Bagas Prasetyo, saya temui dari perjodohan seorang teman. Jujur saja, kesan pertama saya padanya biasa saja. Dia tidak terlalu tampan, tidak tinggi, dan tidak ada yang istimewa darinya. Tapi, ada satu hal yang sangat menyentuh hati saya. Laras, sudah makan? Setiap kali kami bertemu, dia selalu menanyakan itu. Kalimat yang sederhana, tapi terdengar begitu hangat di telinga saya. Keluarga saya adalah pengusaha, jadi sejak kecil orang tua saya sangat sibuk. Ibu saya bukan orang jahat, hanya saja, beliau terlalu sibuk. Jadi, saat ada seseorang yang bertanya apakah saya sudah makan, rasanya begitu menyenangkan. Itulah alasan saya tertarik pada Mas Bagas. Saya tidak butuh pria yang hebat, saya hanya butuh seseorang yang hangat. Setelah pernikahan kami diputuskan, saya memilih untuk menyembunyikan satu hal. Kondisi keluarga saya. Ibu saya memiliki beberapa ruko dan gedung perkantoran di Jakarta, dan juga menjalankan bisnis kontraktor yang cukup besar. Bahkan ada satu gedung atas nama saya. Terus terang, keluarga saya sangat berada. Kenapa saya menyembunyikannya? Saya takut dia atau keluarganya mendekati saya karena uang, bukan karena benar-benar menyayangi saya. Saya ingin mertua saya menerima saya apa adanya, sebagai seorang menantu perempuan biasa. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu adalah keputusan paling naif dalam hidup saya. Hari pertama bertemu ibu mertua, kesannya tidak buruk. Beliau adalah seorang wanita paruh baya yang berpenampilan rapi, dengan anting mutiara dan setelan yang elegan. Laras, Bagas anak ibu ini mungkin banyak kurangnya, tapi dia anak yang baik, ya? Tolong jaga dia baik-baik. Ucapnya sambil menggenggam tangan saya. Rasanya hangat. Saat itu saya berpikir, keluarga ini akan baik-baik saja. Pernikahan kami dilangsungkan dengan sederhana. Keluarga saya ingin mengadakan pesta besar, tapi saya melarangnya. Saya harus menjaga perasaan keluarga suami. Sebagai gantinya, saya diam-diam menyiapkan perabotan rumah, bahkan membantu menambah uang muka untuk rumah yang kami tinggali. Tidak ada yang menyuruh saya. Saya pikir, karena kami sudah menjadi keluarga, itu adalah hal yang wajar. Masalah mulai muncul setelah 1 tahun pernikahan. Laras, belum ada kabar baik, ibu mertua mulai bertanya setiap kali lebaran tiba. Awalnya, beliau mengatakannya sambil tersenyum, seperti bercanda. Belum, Bu, ya sudah, masih muda ini, santai saja. Awalnya begitu. Tapi setelah 1 tahun berlalu, dan masuk tahun kedua, nada bicaranya mulai berubah. Laras, kamu sudah coba periksa ke dokter? Sudah berapa lama menikah kok belum ada kabar juga? Saya pergi ke dokter. Saya menjalani serangkaian pemeriksaan. Hasilnya, penyebab tidak diketahui. Tidak ada masalah medis yang jelas, tapi saya tidak kunjung hamil. Dokter menyarankan untuk mengurangi stres. Ketika saya menunjukkan hasil itu kepada ibu mertua, beliau menatapnya lama, lalu berkata, kalau penyebabnya tidak diketahui, berarti masalahnya ada di kamu. Bagas anakku itu sehat dan subur. Sejak hari itulah, tatapan mata ibu mertua kepada saya berubah. Secara alami, semua urusan rumah tangga menjadi tanggung jawab saya. Berbelanja, mengantar ayah mertua ke rumah sakit, menyiapkan semua hidangan untuk acara keluarga. Dalam proses itu, biaya hidup, biaya rumah sakit, satu persatu mulai dibayar menggunakan kartu kredit saya. Awalnya, saya hanya memberikan kartu saya kepada ibu mertua saat beliau ingin berbelanja, Bu, pakai ini saja.
Kartu untuk belanja bulanan. Loh, apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Pakai saja supaya lebih praktis. Satu kartu menjadi dua, lalu menjadi kartu untuk biaya rumah sakit ayah mertua, kartu untuk biaya kuliah adik ipar saya, Sinta, di luar negeri, kartu untuk membayar tagihan-tagihan rumah. Semuanya atas nama saya, dan tagihannya dipotong dari rekening saya. Setiap bulan, totalnya lebih dari 100 juta rupiah. Keluarga suami saya tidak pernah peduli uang itu dari mana. Mereka hanya menganggapnya sebagai kartu keluarga. Saya pun membiarkan tagihan itu terdebet otomatis. Karena kita keluarga, karena ini bagian dari tanggung jawab, begitulah pikir saya. Suami saya, Mas Bagas, saat itu semakin sering lembur. Sayang, aku lembur lagi hari ini, mungkin pulang malam. Perlu aku siapkan makan malam? Nggak usah, aku makan di luar saja. Hampir setiap minggu seperti itu. Di akhir pekan pun dia sering pergi dengan alasan bertemu teman atau ada urusan kantor. Saya hanya berpikir, mungkin dia memang sibuk. Kehidupan kerja memang seperti itu. Ibu mertua juga berkata begitu, Bagas itu sibuk kerja. Laki-laki memang harus banting tulang di luar untuk cari uang. Kamu jaga rumah saja baik-baik. Baik, Bu. Saya percaya pada kata-kata itu. Saya menjaga rumah selama 7 tahun, tanpa menyadari bahwa rumah yang saya jaga itu sama sekali tidak layak untuk dipertahankan. Kamu tahu orang-orang di luar sana bilang, apa soal ibu? Punya menantu tidak bisa punya anak. Ibu malu sekali, kamu tidak tahu, ya? Itu saat lebaran di tahun kedua pernikahan kami. Ibu mertua mengatakannya di dapur, dari belakang saya. Saat itu saya sedang menggoreng rendang. Spatula di tangan saya bergetar. Maaf, Bu. Tanpa sadar kata itu keluar dari mulut saya. Saya bahkan tidak tahu apa yang salah, tapi saya hanya bisa meminta maaf. Malam itu, setelah pulang, saya memeluk guling erat-erat. Saya tidak menangis. Belum, saat itu saya masih percaya. Kalau saya berusaha lebih keras, semuanya akan berubah. Kalau nanti saya punya anak, ibu mertua akan tersenyum. Mas Bagas juga akan lebih sering di rumah. 7 tahun yang lalu, sebodoh itulah saya. Memasuki tahun ketiga pernikahan, perkataan ibu mertua berubah. Kata kabar baik menghilang. Digantikan dengan kalimat lain. Setidaknya kamu harus berguna di rumah ini. Pertama kali mendengarnya, saya sedang mencuci piring. Ibu mertua mengatakannya dari belakang. Beliau tidak menatap saya. Beliau mengatakannya sambil menonton TV, seolah bergumam pada diri sendiri. Justru itu yang lebih menyakitkan. Terdengar bukan seperti hinaan, tapi seperti sebuah fakta. Tangan saya yang sedang mencuci piring berhenti. Tapi saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya tidak tahu harus merespons bagaimana. Sejak saat itu, ibu mertua semakin menjadi-jadi. Sudah tidak bisa kasih anak, apalagi yang bisa kamu berikan untuk rumah ini? Kasihan sekali Bagas anakku. Rumah lain menantunya sudah punya anak 2, rumah kita sepi sekali. Awalnya hanya di dapur, lalu pindah ke meja makan, lalu menyebar ke ruang keluarga. Lama-kelamaan, beliau bahkan mengatakannya saat sedang menelepon, dengan saya duduk di sebelahnya. Iya, menantuku itu. Baik sih, tapi ya itu, belum punya anak, jadi rumah ini sepi sekali. Saya bisa mendengar suara, oh ya ampun, kasihan. Dari seberang telepon. Keadaan semakin parah saat adik ipar saya, Sinta, pulang liburan dari Prancis. Sinta, yang biaya kuliahnya dibayar dengan kartu saya, selalu menyindir saya. Tentu saja dia tidak tahu uang itu dari siapa. Mbak Laras, jujur ya, Mbak nggak kasihan sama Mas Bagas? Coba kalau dia nikah sama perempuan lain, mungkin anaknya sudah 2. Dia mengatakan itu sambil duduk santai di sofa ruang keluarga, dengan tas bermerek di pangkuannya, sambil memakan buah yang saya kupas dan potong untuknya. Mbak ini benar-benar tidak membawa berkah untuk keluarga kami, ya. Saya tersenyum. Ternyata saat seseorang tidak tahu harus berkata apa, dia akan tersenyum. Hanya saya yang tahu betapa pahitnya senyuman itu. Lebaran di tahun keempat pernikahan.
Seluruh keluarga besar berkumpul. Paman, bibi, para sepupu. Hampir 20 orang. Saya sejak pagi sudah sibuk memasak opor, rendang, sambal goreng ati, dan menata meja. Itu sudah menjadi rutinitas saya setiap lebaran. Masalah terjadi saat makan bersama. Ibu mertua membuka pembicaraan di depan semua kerabat. Menantuku ini, kerjanya sih rajin sekali. Cekatan. Tapi ya, ada satu kurangnya. Semua kerabat menatap saya. Saat itu saya sedang menyajikan ketupat. Sudah menikah 4 tahun, tapi belum juga punya anak. Ke dokter katanya tidak ada masalah. Tangan saya yang memegang sendok sayur gemetar. Bagas itu sampai stres, loh. Laki-laki kalau sudah umur 30, kan wajar ingin jadi ayah. Para kerabat tersenyum canggung. Seorang bibi mencoba mencairkan suasana. Zaman sekarang kan banyak juga yang punya anak telat. Tapi ibu mertua tidak berhenti. Telat bagaimana? 4 tahun itu sudah lama sekali. Saya meletakkan mangkuk sayur dan menundukkan kepala. Air mata saya hampir tumpah. Saya tidak boleh menangis. Kalau saya menangis di sini, saya kalah dari ibu mertua, pikir saya saat itu. Hari itu, saya masuk ke kamar mandi dan menatap cermin. Mata saya merah. Sosok di cermin itu terlihat begitu menyedihkan. Apa salahku? Untuk pertama kalinya, pikiran itu muncul. Tapi di saat yang sama, pikiran lain juga terlintas. Mungkin ini memang salahku. Kalau dipikir sekarang, itulah saat yang paling menakutkan. Saat di mana perkataan ibu mertua merasuki jiwa saya. Saat di mana saya mulai menyalahkan diri sendiri. Suami saya saat itu sudah hampir tidak pernah di rumah. Lembur yang tadinya 3 kali seminggu menjadi 4 kali. Bekerja di akhir pekan juga semakin sering. Kadang dia pulang jam 2 atau 3 pagi. Bau alkohol. Tapi yang aneh, ada bau lain di bajunya. Bau parfum yang manis, seperti parfum wanita. Mas Bagas, pulang malam lagi? Iya, tadi ada acara sama klien. Oh, ya sudah, tidur sana. Mendengar itu, saya hanya membalikkan badan. Saya tidak bertanya lebih jauh. Saya takut. Takut jika saya bertanya, akan ada jawaban. Jawaban yang tidak sanggup saya hadapi. Jadi saya pura-pura tidak tahu. Setiap minggu, saya menelepon ibu saya. Bu, Laras baik-baik saja. Kamu makan teratur, kan? Iya, ibu mertua baik sekali sama Laras. Itu bohong. Setiap minggu saya berbohong. Saya tidak ingin membuat ibu khawatir. Ibu sibuk dengan bisnisnya, dan saya adalah anak perempuan yang sudah menikah. Saya pikir, saya harus menanggung beban saya sendiri. Laras, kamu tidak apa-apa? Suaramu terdengar lesu. Nggak apa-apa, Bu. Cuma sedikit flu. Setelah menutup telepon, saya seringkali hanya duduk termenung. Di rumah ini, tidak ada satupun yang menjadi pihak saya. Ibu mertua menghina saya, adik ipar menyindir saya, suami saya tidak pernah di rumah. Kepada ibu kandung saya berbohong bahwa saya baik-baik saja. Rasanya seperti sendirian di dunia. Tapi saya tetap bertahan. Kenapa? Karena saya mencintai Mas Bagas. Setidaknya, saat itu, saya masih percaya, kalau saya berusaha lebih keras, semuanya akan berubah. Kalau nanti saya punya anak, ibu mertua akan tersenyum. Mas Bagas juga akan lebih sering di rumah. Begitulah keyakinan saya. Memasuki tahun kelima. Saya mendengar ibu mertua sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Iya, perempuan mandul itu masuk ke rumah ini, garis keturunan keluarga kami bisa putus. Perempuan mandul. Kata-kata itu menusuk jantung saya. Seperti paku yang tidak bisa dicabut. Saya berdiri terpaku di dapur mendengarnya. Di tangan saya ada sebuah kentang. Saya berhenti mengupasnya. Saya tidak menangis. Sebaliknya, saya berpikir, untuk apa aku di sini? Tapi saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi, saya kembali mengupas kentang. Selama 5 tahun saya hidup seperti itu. Tidak bertanya, tidak menangis, hanya menahan. Karena saya pikir, itulah keluarga. Musim gugur di tahun ke-7 pernikahan kami.
Malam itu, saya haus dan keluar kamar untuk minum, sekitar jam 1 pagi. Mas Bagas baru saja pulang. Saya melihat ada cahaya dari ruang keluarga. Awalnya saya kira itu cahaya TV. Tapi kemudian saya mendengar suara. Suara Mas Bagas dan ibu mertua. Tumben jam segini mereka masih mengobrol, pikir saya, dan langkah saya terhenti. Bu, ada yang mau Bagas bicarakan. Suara Mas Bagas. Lebih rendah dari biasanya. Saya bersandar di dinding koridor. Saya tadinya mau ke dapur, tapi berhenti. Apa, jam segini? Di luar. Ada perempuan lain. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Apa katamu? Ada perempuan lain? Dan dia hamil. Hening. Saya tidak tahu berapa detik atau menit keheningan itu berlangsung. Berapa bulan? Tanya ibu mertua. Saya pikir beliau akan berteriak. Saya pikir beliau akan memarahi dan memukul Mas Bagas. Tapi tidak. 3 bulan. Kamu yakin itu anakmu? Iya, anakku. Hening lagi. Lalu ibu mertua berkata, syukurlah. Justru lebih baik begini. Kaki saya lemas. Kalau tidak berpegangan pada dinding, saya pasti sudah jatuh terduduk. Tangan saya gemetar. Seluruh tubuh saya gemetar. Tapi saya tidak bisa mengeluarkan suara. Yang ada di pikiran saya hanyalah, jangan sampai ketahuan. Lebih baik begini? Justru Mas Bagas yang bertanya ulang. Laras kan sudah 7 tahun tidak ada kabar. Jujur saja, ibu juga sudah capek. Sudah berapa kali disuruh ke dokter, hasilnya selalu tidak jelas. Mana masuk akal? Kita selesaikan saja baik-baik. Biar ibu yang bantu. Biar ibu yang bicara sama Laras, kamu diam saja. Suara ibu mertua begitu tenang, seolah sedang menyusun daftar belanjaan untuk besok. Membicarakan cara mengusir menantu yang sudah hidup bersamanya selama 7 tahun dengan begitu enteng. Saya kembali ke kamar tanpa suara. Saya menarik selimut dan memejamkan mata. Tentu saja saya tidak bisa tidur. Langit-langit kamar terasa berputar. Suara ibu mertua terus terngiang di kepala saya. Syukurlah. Justru lebih baik begini. Syukurlah. Justru lebih baik begini. Selama 7 tahun, ibu mertua menghina saya. Perempuan mandul, tidak berguna. Tapi saat putranya menghamili perempuan lain di luar nikah, beliau tidak marah. Beliau justru senang. Saat itulah saya sadar. Di rumah ini, saya bukan manusia. Saya hanyalah alat untuk melahirkan anak. Jika alatnya rusak, tinggal diganti dengan alat yang baru. Tidak peduli sudah 7 tahun atau 10 tahun. 3 hari kemudian, pada malam hari, ibu mertua memanggil saya. Beliau meminta saya duduk berhadapan dengannya di meja makan. Mas Bagas tidak ada, hanya ada Sinta yang duduk di sebelahnya. Laras, duduk. Ada yang mau ibu bicarakan. Saya duduk. Saya sudah tahu apa yang akan beliau katakan. Bagas punya anak dari perempuan lain. Ibu mertua mengatakannya sambil menatap lurus ke mata saya, tanpa berkedip. Jujur saja, ya. Kamu selama 7 tahun tidak bisa memberikan anak. Garis keturunan keluarga kami tidak boleh putus. Saya hanya duduk diam. Pergilah baik-baik, ya. Baik-baik. Seseorang yang berpikir 7 tahun bisa diselesaikan dengan baik-baik adalah ibu mertua saya. Bu, tapi saya tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya kalimat itu yang berhasil saya keluarkan. Tenggorokan saya tercekat. Ibu mertua menggeleng. Tidak salah apa gunanya, hasilnya tidak ada. Sinta menimpali dari samping. Mbak, daripada begini, lebih baik pisah baik-baik, kan? Mas Bagas juga butuh anak. Pisah baik-baik. Sebuah situasi yang baik untuk semua orang kecuali saya, disebut baik-baik oleh adik ipar saya. Malam itu, Mas Bagas masuk ke kamar. Dia membuka pintu dan berdiri lama di sana. Saya sedang duduk di tempat tidur, menatapnya. Laras. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Setelah menghamili perempuan lain, bersekongkol dengan ibunya untuk mengusir istrinya, kata yang keluar adalah maaf. Mas, aku hanya ingin tanya satu hal. Sejak kapan Mas berhubungan dengan perempuan itu? Mas Bagas tidak bisa menjawab. Mulutnya membuka dan menutup.
Matanya menghindari tatapan saya. Itulah jawabannya. Tidak perlu dijawab. Saya berdiri. Tidak ada perusahaan yang lembur sesering itu. Setelah mengatakan itu, saya menatap wajah Mas Bagas. Pucat pasi. Wajahnya seolah mengatakan, sejak sebelum menikah. 7 tahun. Selama 7 tahun saya percaya pada pria ini. Percaya pada alasannya lembur, acara kantor, dan kesibukannya. Bau parfum manis di bajunya. Sekarang saya tahu apa itu. Baik. Aku akan pergi. Saya mengatakannya. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya tidak melempar barang. Kenapa? Karena saya sudah tahu posisi saya selama 7 tahun ini. Berteriak pun tidak akan mengubah apa-apa. Bagi mereka, saya hanyalah alat rusak yang tidak bisa melahirkan anak. Apa gunanya alat rusak berteriak? Malam itu saya tidak tidur. Saya menatap langit-langit dan berpikir. Jadi begini akhir dari 7 tahun. Dan satu kalimat terus berputar di kepala saya. Syukurlah. Justru lebih baik begini. Kalimat ibu mertua itu terus terulang. Tapi anehnya, menjelang pagi, kalimat itu mulai terdengar berbeda. Syukurlah. Justru lebih baik begini. Mungkin. Kalimat itu juga berlaku untuk saya. Pergi dari rumah ini, meninggalkan orang-orang ini, mungkin memang lebih baik. Jadi, saya memutuskan untuk tidak menangis. Proses perceraian berjalan sangat cepat. Ibu mertua ternyata sudah menyiapkan pengacara. Mungkin sejak malam saya mendengar percakapan itu, atau bahkan jauh sebelumnya. Dokumen-dokumennya terlalu rapi. Bukan sesuatu yang disiapkan dalam 1 atau 2 hari. Seminggu kemudian, di meja makan ruang keluarga, saya menerima dokumen itu. Seorang pria yang disebut sebagai pengacara sudah ada di sana. Pria kurus berkacamata. Dia menatap saya sekilas, lalu membuka dokumen. Ini surat gugatan cerai talak. Tidak ada tuntutan nafkah idah maupun mut'ah. Saya menatap dokumen itu. Kertas putih bersih dengan tulisan yang padat. 7 tahun pernikahan saya dirangkum dalam beberapa lembar kertas. Tidak ada nafkah? Memangnya kamu sudah melakukan apa sampai minta nafkah? Itu suara ibu mertua. Beliau duduk di sebelah pengacara, melipat tangan dan menatap saya. Selama 7 tahun kamu numpang makan dan tidur di sini sudah cukup. Harusnya kamu berterima kasih. Numpang makan dan tidur. Selama 7 tahun saya bangun pagi-pagi buta untuk menyiapkan obat ayah mertua, memasak untuk ibu mertua, menyiapkan hidangan untuk 20 orang setiap lebaran, dan mengeluarkan lebih dari 100 juta rupiah setiap bulan dari kartu saya, dan itu semua hanya dianggap numpang makan dan tidur. Sinta berkata dari samping, Mbak, jujur deh. Mas Bagas kan sudah sabar menunggu 7 tahun. Harusnya Mbak bersyukur, bukan malah minta uang pesangon. Menunggu 7 tahun. Menunggu, sambil berselingkuh dengan wanita lain. Itulah yang dia maksud. Mas Bagas duduk di ujung sofa, tidak berkata apa-apa. Kepalanya tertunduk menatap lantai. Di sebuah pertemuan yang didalangi ibunya, didukung adiknya, di mana dia adalah pihak yang berselingkuh dan menghamili wanita lain, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya menatap dokumen itu lagi. Kolom nafkah, kosong. Kolom harta gono gini, kosong. Kolom hak asuh anak, tidak relevan. Saya mengambil pulpen. Laras, pikirkan baik-baik, kata ibu mertua. Nada suaranya aneh, seperti khawatir, tapi sebenarnya menyuruh saya untuk cepat-cepat selesai. Saya menandatanganinya. Larasati Prameswari. 3 kata. Saya bisa saja melawan. Pihak yang berselingkuh adalah Mas Bagas, secara hukum saya berada di posisi yang lebih kuat. Saya bisa menuntut nafkah dan pembagian harta. Tapi saya tidak melakukannya. Kenapa? Saat itu, saya tidak punya tenaga untuk bertarung. 7 tahun telah menguras segalanya. Tenaga saya, air mata saya, harapan saya. Saya hanya ingin pergi. Secepat mungkin dari rumah ini, dari orang-orang ini. Saat nama saya tertulis di kertas itu, pikiran saya kosong. Butuh 1 bulan, sampai surat cerai kami resmi diproses pengadilan. Selama sebulan itu,
saya mengemasi barang-barang saya. Tidak banyak. Beberapa setel pakaian, kosmetik, 2 atau 3 buku, dan 1 foto pernikahan kami. Itu saja. Barang-barang selama 7 tahun muat dalam 1 koper. Aneh sekali. 7 tahun tinggal di sana, tapi hanya ini yang bisa saya sebut milik saya. Semua perabotan adalah milik mertua, furnitur dan elektronik atas nama mereka. Ada beberapa yang saya beli, tapi itu semua sudah lama dianggap menjadi milik rumah itu. Hari terakhir, saya memakai sepatu di depan pintu. Saya berdiri sambil memegang gagang koper. Ibu mertua duduk di ruang keluarga, menonton TV. Beliau melihat saya akan pergi, tapi tidak mengganti saluran. Pergi yang bersih, ya. Jangan bawa banyak barang. Toh milikmu tidak banyak di sini. Ya, tidak banyak. Di rumah ini, milik saya memang tidak banyak. Meskipun saya tinggal di sana selama 7 tahun. Sinta keluar dari kamar dan berkata, "Mbak, ada tempat tujuan, kan? Keluarga Mbak juga kan biasa-biasa saja?" Keluarga biasa-biasa saja. Keluarga yang setiap bulan memberinya uang 40 juta rupiah untuk biaya kuliah di Paris, disebut biasa-biasa saja. Saya hampir tertawa, tapi saya menahannya. Kalau saya tertawa, saya harus menjelaskan. Dan orang-orang ini tidak layak mendapatkan penjelasan. Tidak perlu khawatir. Hanya itu yang saya katakan, lalu membuka pintu. Laras. Di belakang saya, terdengar suara Mas Bagas. Sepertinya dia berlari keluar dari kamar. Suaranya bergetar. Saya tidak menoleh. Jika saya berhenti, saya akan hancur. Jika saya menoleh, saya akan menangis. Jika saya menangis, saya akan jatuh. Jika saya jatuh, saya mungkin akan bertahan 7 tahun lagi. Jadi saya terus berjalan. Tanpa menoleh, pintu tertutup. Di belakang saya, terdengar suara ibu mertua. Biarkan saja dia pergi. Sebentar lagi kita bisa sambut menantu baru. Itulah kata-kata terakhir yang saya dengar bersamaan dengan suara pintu yang tertutup. Saya naik lift ke lantai 1. Melewati lobi dan keluar. Angin hangat berhembus. Musim gugur. Saya memanggil taksi. "Mau kemana, Mbak?" tanya sopir. "Sebentar, Pak. Saya tidak tahu harus kemana. Setelah 7 tahun, untuk pertama kalinya saya harus menentukan tujuan saya sendiri." "Menteng, Pak." Saya menyebutkan alamat rumah orang tua saya. Taksi mulai berjalan. Apartemen tempat saya tinggal selama 7 tahun semakin mengecil di kaca spion. Saat itulah saya menangis. Selama 7 tahun, saya tidak pernah menangis. Saat dihina ibu mertua, disindir Sinta, atau saat Mas Bagas pulang dengan bau parfum wanita. Tidak pernah. Tapi di kursi belakang taksi itu, saya menangis. Tanpa suara, sambil menatap keluar jendela. Sopir taksi mungkin melihat saya dari kaca spion, dia sedikit menaikkan volume radio. Dia tidak berkata apa-apa. Saya berterima kasih untuk itu. 7 tahun hidup saya hanya seukuran 1 koper, dan koper itu pun ringan. Tapi, di dalam taksi itu, ada satu hal yang sama sekali tidak terpikirkan oleh saya. Kartu-kartu itu. Kartu kredit ibu mertua untuk belanja, kartu debit untuk biaya rumah sakit ayah mertua, kartu untuk biaya kuliah Sinta, kartu untuk belanja bulanan, semuanya atas nama saya, dari rekening saya. Saat proses perceraian, saya benar-benar lupa. Karena saya pergi seperti diusir, tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu. Keluarga suami juga tidak tahu kalau kartu-kartu itu atas nama saya, jadi tentu saja tidak ada yang menyinggungnya. Dan kartu-kartu itu, dengan sistem auto debit, terus memotong rekening saya setiap bulan bahkan setelah kami bercerai. Saya tidak menyadarinya. Belum. Ketika saya membuka pintu rumah, ibu sudah berdiri di sana. Beliau menatap saya, lalu tanpa berkata apa-apa, memeluk saya. Saya dipeluk erat sambil masih memegang koper. "Laras, kenapa baru sekarang pulang, Nak?" Satu kalimat itu membuat tangis saya pecah lagi. Ternyata air mata di taksi tadi belum semuanya. Di pelukan ibu, tumpahan 7 tahun keluar sekaligus. Ibu tidak bertanya apa-apa, beliau hanya menepuk-nepuk punggung saya. Sampai tangis saya reda. Malam itu, saya makan sayur asem buatan ibu.
Aneh, saya bisa merasakan enaknya makanan. Selama 7 tahun di rumah mertua, pernahkah saya merasakan nikmatnya makanan? Saya tidak ingat. Saya selalu tegang, selalu makan sambil memperhatikan raut wajah ibu mertua. Makanan memang masuk ke perut, tapi saya tidak pernah tahu rasanya. Tapi sayur asem buatan ibu ini, saya bisa merasakannya. Enak, Bu. Iya, kan? Makan yang banyak. Ibu tersenyum. Saya juga tersenyum. Sudah lama sekali saya tidak tersenyum saat makan. Beberapa hari kemudian, barulah saya menceritakan semuanya kepada ibu. Hinaan ibu mertua, sindiran Sinta, perselingkuhan Mas Bagas, wanita yang sudah ia kenal bahkan sebelum menikah dengan saya. Bagaimana mereka bersekongkol mengusir saya setelah wanita itu hamil. Dan bagaimana selama 7 tahun saya selalu berbohong di telepon. Semuanya. Ibu mendengarkan tanpa menyela. Setelah saya selesai, beliau terdiam lama, lalu membuka mulut. Jadi, keluarga itu melakukan hal seperti itu padamu? Suara ibu bergetar. Selama 7 tahun. Pada putriku. Sudah, Bu. Aku kan sudah di sini sekarang. Sudah bagaimana? Tidak bisa begini. Ibu memukul meja sekali. Lalu menyeka air matanya. Ini pertama kalinya saya melihat ibu menangis. Bahkan saat ayah meninggal, beliau tidak menangis. Kenapa kamu menahannya sendirian? Kenapa tidak bilang sama ibu? Aku tidak mau ibu khawatir. Bodoh kamu. Ibu memeluk saya lagi. Erat sekali, sampai terasa sakit. Mulai sekarang, ada ibu di sini. Mengerti? Saya menangis lagi. Di depan ibu, menangis berkali-kali pun tidak terasa memalukan. Setelah kembali ke rumah, tubuh saya mulai berubah. Yang pertama adalah tidur. Di rumah mertua, saya selalu bangun jam 5 pagi, menyiapkan obat ayah mertua, sarapan, dan membersihkan ruang keluarga sebelum ibu mertua bangun. Malam hari pun saya tidak bisa tidur nyenyak, karena tidak tahu jam berapa Mas Bagas akan pulang. Selama 7 tahun, saya tidak pernah tidur pulas. Tapi di malam pertama di rumah ibu, saya tidur selama 10 jam. Besoknya 9 jam. Tubuh saya seolah menagih hutang tidur selama 7 tahun. Nafsu makan saya kembali, wajah saya mulai terlihat segar. Saat bercermin, saya merasa seperti orang yang berbeda. Dulu saya tidak sadar betapa kurus dan lelahnya saya. Lalu, gejala aneh mulai muncul. Sekitar 2 bulan setelah bercerai, setiap pagi saat bangun, saya merasa mual. Awalnya saya kira hanya masuk angin, tapi berhari-hari tidak sembuh. Mencium bau nasi saja saya mual. Kadang tiba-tiba pusing. Saya bahkan tidak tahan dengan aroma kopi, padahal dulu saya sangat suka. Laras, mukamu pucat sekali. Coba periksa ke dokter, kata ibu. Saya juga merasa aneh, jadi saya pergi ke klinik terdekat, berpikir ada masalah dengan lambung saya. Dokter menanyakan beberapa hal, lalu menyarankan tes darah, dan 1 tes lainnya. Hasilnya keluar. Selamat, Bu. Anda hamil 8 minggu. Saya tertegun. Hah? Hamil? Iya, sudah 8 minggu. Berarti pembuahannya terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, berarti sesaat sebelum bercerai. Saat saya masih tinggal di rumah mertua, saat terakhir kali saya sekamar dengan Mas Bagas. Dokter melihat ekspresi saya dan bertanya dengan hati-hati, "Maaf, Bu, apakah sebelumnya Ibu pernah didiagnosis mengalami kesulitan punya anak?" "Iya, Dok. 7 tahun saya tidak hamil." Katanya penyebabnya tidak diketahui. Ah, begitu ya. Dokter berpikir sejenak. Dalam kasus infertilitas yang tidak diketahui penyebabnya, ada yang namanya infertilitas karena stres. Jika seseorang terpapar stres berat dalam waktu lama, keseimbangan hormonnya bisa terganggu, ovulasi menjadi tidak teratur. Ketika orang itu keluar dari lingkungan yang penuh tekanan itu, tubuhnya pulih dan kehamilan alami bisa terjadi. Kasus seperti ini tidak jarang. Jadi, selama 7 tahun ini karena stres, saya tidak bisa memastikan 100%, tapi kemungkinannya sangat tinggi. Kondisi ibu sekarang jauh lebih baik, kan? Tidur lebih nyenyak? Iya, Dok.
Itu tandanya, Bu. Tubuh ibu sendiri yang memberi jawaban. Saya keluar dari ruang praktik dan duduk di bangku koridor. Kaki saya lemas. 7 tahun. 7 tahun tidak bisa punya anak, tapi begitu keluar dari rumah itu, saya langsung hamil. Ibu mertua menyebut saya perempuan mandul. Beliau bilang ini salah saya. Selama 7 tahun, saya juga berpikir ini salah saya. Tubuh saya yang bermasalah. Tapi ternyata tidak. Penyebabnya adalah rumah mertua. Hinaan mereka, amarah ibu mertua, ketidakpedulian suami, sindiran Sinta, semua itu merusak tubuh saya. Fakta bahwa selama 7 tahun saya tidak bisa punya anak bukan salah saya, kesadaran itu membuat air mata saya tumpah, bukan karena marah, tapi karena pilu. Kenapa saya tidak tahu lebih awal? Kenapa saya tidak pergi lebih awal? Kenapa saya menahannya selama 7 tahun? Saya menangis lama di koridor rumah sakit. Setelah itu, pikiran lain muncul. Perempuan itu, Citra. Dia hamil, dan karena itu saya diusir. Dia mengandung anak Mas Bagas, dan ibu mertua berkata syukurlah, mengganti menantu yang tidak bisa punya anak dengan wanita yang bisa, tapi saya juga hamil. Anak dari pria yang sama, di waktu yang sama. Saat keluarga mertua mengusir saya juga sedang mengandung, tidak ada yang tahu, bahkan saya sendiri. Hati saya seperti terkoyak. Saat mereka mengusir saya dengan sebutan perempuan mandul, di dalam rahim saya sudah ada kehidupan. Mereka mengusir menantu mereka yang sedang hamil. Saya pulang dan menceritakannya pada ibu. Bu, aku hamil. Ibu terdiam sejenak. Apa? 7 tahun di rumah itu aku dibilang mandul dan diusir, tapi sekarang aku hamil, Bu. Ya Tuhan. Ibu menutup mulutnya. Wanita itu hamil makanya aku diusir, tapi ternyata aku juga hamil. Di waktu yang sama, anak dari pria yang sama. Ibu memeluk saya. Kami berdua menangis. Kata dokter karena stres, Bu. Stres di rumah mertua hilang, tubuhku pulih, dan langsung hamil. Jadi, selama 7 tahun itu. Penyebabnya keluarga itu? Ibu menggeram. Beraninya mereka melakukan itu pada putriku. Setelah menangis lama, ibu menyeka air matanya, dan menatap saya lekat-lekat. Laras, dengarkan ibu. Mata ibu berbeda. Bukan lagi kesedihan. Tapi ketegasan. Anak ini adalah cucu ibu. Bukan anak keluarga itu. Kamu hamil saat masih dalam ikatan pernikahan. Secara hukum, anak ini anakmu. Apapun kata pria itu atau keluarganya, anak ini akan ibu lindungi. Mengerti? Saya mengangguk. Iya Bu, aku akan melindunginya. Malam itu, saya berbaring dan meletakkan tangan di atas perut. Belum terasa apa-apa. Perut saya belum membuncit, belum ada gerakan janin. Tapi di bawah telapak tangan saya, ada sesuatu. Sesuatu yang kecil dan hangat. Halo, bisik saya. Ini Mama. Air mata mengalir lagi. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Selama 7 tahun, saya pikir saya adalah orang yang kurang, orang yang rusak. Perempuan mandul, saya pikir julukan itu benar. Tapi ternyata tidak. Saya baik-baik saja. Sejak awal. Hanya saja, rumah itu yang telah menyakiti saya. Saya tertidur dengan tangan masih di atas perut. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, tidur saya begitu damai. 7 bulan setelah perceraian. Perut saya sudah sangat besar. Bahkan mantel longgar pun tidak bisa menyembunyikannya. Saat berjalan, satu tangan saya secara alami memegangi perut, seperti naluri untuk melindungi anak ini. Kehidupan di rumah ibu begitu damai. Ibu setiap pagi membuatkan sup rumput laut. Beliau membeli buku-buku resep makanan bayi dan mulai menyiapkan pakaian bayi. Dulu waktu membesarkanmu, ibu banyak kurangnya. Sekarang biar ibu yang tebus, kata ibu. Mungkin beliau merasa bersalah karena dulu terlalu sibuk. Beliau ingin menjadi nenek yang berbeda. Saya juga berubah. Wajah saya lebih segar. Orang di cermin terlihat sangat berbeda dari 7 bulan yang lalu. Dulu, wajah saya selalu kuyu. Ada lingkaran hitam di bawah mata, dan sudut bibir saya selalu turun. Tapi sekarang, pipi saya lebih berisi, mata saya lebih jernih. Anak yang tumbuh di dalam diri saya telah mengubah saya.
Hari itu adalah jadwal kontrol rutin ke dokter kandungan. Setelah selesai, saya melewati sebuah mal besar di dekat sana. Cuacanya bagus, jadi saya pikir tidak ada salahnya berjalan sebentar. Trotoar di depan mal itu lebar, orang-orang berlalu lalang. Saya berjalan perlahan, mengenakan mantel panjang berwarna krem. Perut saya yang besar membuat saya tidak bisa berjalan cepat. Tiba-tiba, dari arah depan, saya mendengar suara tawa. Tawa yang sangat saya kenal, tawa yang saya dengar selama 7 tahun. Tawa melengking yang khas saat ingin terlihat baik di depan orang lain, itu ibu mertua saya. Beliau berjalan bersama 2 wanita sebayanya. Ketiganya menenteng tas belanja dari mal. Ibu mertua, dengan rambut keriting pendeknya, kalung mutiara, dan jaket berwarna plum gelap. Penampilannya sama persis seperti 7 bulan yang lalu. Seketika saya berhenti. Saya ingin berbalik. Saya tidak mau bertemu dengannya. Tidak sekarang, tidak dengan perut sebesar ini. Tapi sudah terlambat. Ibu mertua melihat saya lebih dulu. Mata kami bertemu. Beliau berhenti sejenak, lalu mencondongkan tubuh ke arah teman-temannya dan berkata, sengaja agar saya mendengarnya. Itu loh, mantan menantuku. Jantung saya mencelos. Perempuan mandul yang masuk ke keluarga kami dan hampir membuat garis keturunan kami putus, tahu? Salah satu temannya menatap saya dari atas ke bawah. Yang lain menutup mulut sambil berbisik. Ibu mertua tidak berhenti. Untung menantu baru sudah hamil. Memang, perempuan itu harus dipilih-pilih. Dia itu selama 7 tahun cuma numpang hidup saja. Itu di tengah keramaian. Orang-orang yang lewat berhenti dan menatap kami, di depan saya, di depan umum. Ibu mertua yang sama yang mempermalukan saya di depan kerabat saat lebaran. Ibu mertua yang sama yang 7 bulan lalu menyodorkan surat cerai dan berkata pergilah baik-baik. Ibu mertua yang sama, kini menghina mantan menantunya di depan teman-temannya. Ternyata ada orang yang tidak akan pernah berubah. Dada saya terasa panas. Amarah. Amarah yang saya tahan selama 7 tahun, yang saya telan, kini membuncah. Tapi saya tidak berteriak. Sebaliknya, sesuatu melintas di benak saya. Tiba-tiba, kartu-kartu itu. Sesuatu yang saya lupakan saat keluar dari rumah itu. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan selama proses perceraian. Kartu kredit ibu mertua, kartu rumah sakit ayah mertua, kartu biaya kuliah Sinta, kartu belanja bulanan. Semuanya atas nama saya. Semuanya memotong rekening saya. Selama 7 bulan, bahkan setelah bercerai. Seketika, pikiran saya menjadi jernih. Pandangan saya yang tadinya kabur karena amarah, tiba-tiba menjadi jelas. Orang ini, tas belanja yang sedang ia tenteng sambil menghina saya itu juga dibeli dengan kartu saya. Setelah mengusir saya, menyebut saya perempuan mandul, dia masih berbelanja dengan uang saya. Selama 7 tahun, dan bahkan setelah bercerai, saya tertawa. Benar-benar tertawa. Bukan tawa paksa. Situasi ini terlalu konyol. Terlalu tidak masuk akal. Saya mengeluarkan ponsel dari tas. Ibu mertua masih berbicara dengan teman-temannya, menunjuk-nunjuk ke arah saya. Tapi saya sudah tidak mendengarkannya lagi. Saya menekan nomor. Halo, selamat siang, dengan Bang Sentosa. Suara saya tidak bergetar. Anehnya, sangat tenang. Betul Bu, ada yang bisa kami bantu? Saya Larasati Prameswari. Saya ingin memblokir semua kartu kredit atas nama saya. Mohon diproses segera. Baik Bu. Pemblokiran semua kartu, ya, kami konfirmasi. Iya, semuanya. Saya menutup telepon. Saya menatap ibu mertua. Beliau masih tertawa. Tidak tahu apa-apa. Saya juga tersenyum. Lalu saya berbalik. Perlahan. Sambil memegangi perut saya. Di belakang saya, suara tawa ibu mertua semakin mengecil. Malam harinya. Saat saya sedang makan malam di rumah ibu, ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal. Ah, bukan. Itu nomor yang saya lihat setiap hari selama 7 tahun. Nomor telepon rumah mertua. Saya tidak mengangkatnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Panggilan keempat,
dari nomor Mas Bagas. Saya juga tidak mengangkatnya. Panggilan kelima, dari ponsel ibu mertua. Saya mengangkatnya. Larasati. Gendang telinga saya seperti mau pecah. Ibu mertua berteriak. Kenapa kartunya tidak bisa dipakai? Tadi di restoran ditolak. Ibu malu sekali di depan teman-teman? Tahu tidak? Malu di depan orang. Saya menjawab dengan tenang. Bu, sekarang ibu tahu rasanya dipermalukan di depan umum? Seberang telepon menjadi hening. Dan, Bu, coba telepon Bank Sentosa. Tanya kartu itu atas nama siapa? Apa? Atas nama saya, Bu. Semuanya, apa katamu? Kartu rumah sakit ayah juga. Kartu biaya kuliah Sinta juga. Kartu belanja ibu juga. Kartu belanja bulanan juga. Semuanya atas nama Larasati Prameswari, dari rekening Larasati Prameswari, selama 7 tahun, dan selama 7 bulan setelah kita bercerai. Setiap bulan, lebih dari 100 juta rupiah terus terpotong. Ibu mertua tidak bisa berkata apa-apa. Saya juga lupa, Bu, saat cerai, pikiran saya sedang kacau. Tapi hari ini, berkat ibu, saya jadi ingat. Berkat ibu yang menghina saya di tengah mal tadi. Mungkin saya harus berterima kasih, ya, Larasati, kamu. Sudah saya blokir, Bu. Semuanya. Ibu tidak akan bisa belanja dengan uang saya lagi. Saya menutup telepon. Tangan saya bergetar. Jantung saya berdebar kencang. Tapi tidak ada penyesalan. Ibu menatap saya dari seberang meja. Beliau pasti mendengar semuanya. Laras? Iya, Bu? Bagus. Ibu tersenyum. Saya juga tersenyum. Malam itu, ada 28 panggilan tak terjawab di ponsel saya. Telepon rumah mertua, ponsel ibu mertua, Mas Bagas, Sinta. Ada juga pesan WhatsApp dari Sinta. Mbak, kartunya kok nggak bisa dipakai? Tadi ditolak. Mbak gila, ya. Aku harus bayar uang sewa apartemen. Saya membaca pesan itu, lalu meletakkan ponsel. Selama 7 tahun, 40 juta rupiah setiap bulan untuk biaya kuliah Sinta, dari kartu saya. Uang yang dia bahkan tidak tahu dari siapa, sambil menyebut kakak iparnya tidak membawa berkah. Sekarang dia tahu, kan, Sinta? Berkah itu datang dari siapa? Saya menatap keluar jendela. Bulan bersinar terang. Saya meletakkan tangan di atas perut. Bayi saya menendang. Duk. Gerakan kecil tapi pasti. Mama hari ini merasa sedikit lega, nak, bisik saya. Bayi saya menendang lagi. Seolah setuju. Sehari setelah saya memblokir kartu, keluarga mertua mulai runtuh. Telepon pertama datang dari Sinta. Suara Sinta yang pertama kali saya dengar setelah bercerai. Tapi bukan lagi suara Sinta yang sinis seperti dulu. Mbak, kartunya nggak bisa. Hiks, dia terisak. Uang sewa apartemen di sini kan pakai kartu itu. Tadi ditolak. Pemiliknya bilang kalau minggu ini nggak bayar, aku diusir. Mbak, aku harus bagaimana? Saya hanya mendengarkan. Mbak, tolong aktifkan lagi kartunya, ya? Aku salah, Mbak. Dulu aku keterlaluan. Aku minta maaf. Seseorang yang memakai 40 juta rupiah dari kartu saya setiap bulan, sambil menyebut saya tidak membawa berkah, sekarang meminta maaf, karena kartunya tidak bisa dipakai. Sinta, panggil saya. Iya, Mbak, kamu tahu uang itu dari siapa? Apa? Biaya kuliahmu, 40 juta setiap bulan selama 7 tahun. Semuanya dari rekeningku. Seberang telepon hening. Uang yang kamu pakai untuk beli barang-barang mewah di Paris, minum kopi di kafe, dan bayar sekolahmu, itu semua uang kakak iparmu. Kakak ipar yang kamu sebut mandul, dan tidak membawa berkah. Itu uang Mbak. Iya, sejak awal. Sinta tidak bisa berkata apa-apa. Kalau kamu khawatir soal uang sewa, cari kerja sendiri. Saya bukan lagi ATM keluargamu. Saya menutup telepon. Yang kedua dari pihak ayah mertua. Beliau punya hipertensi dan diabetes, jadi setiap bulan harus kontrol ke rumah sakit. Biaya obat dan pemeriksaan hampir 20 juta sebulan. Itu juga dari kartu saya. Kartu diblokir,
pembayaran di kasir rumah sakit ditolak. Mas Bagas yang menelepon. Laras, biaya rumah sakit ayah nggak bisa dibayar. Tolong aktifkan lagi kartunya. Kalau ayah nggak minum obat, bisa gawat. Suara Mas Bagas terdengar formal. Tidak ada kata maaf, tidak ada penyesalan. Hanya permintaan untuk mengaktifkan kartu. Mas, kita kan sudah cerai. Kenapa mantan menantu harus bayar biaya rumah sakit mertuanya? Tapi kan beliau tetap ayah. Ayah yang selama 7 tahun memanggilku menantu kosong? Mas Bagas terdiam. Biaya rumah sakit ayahmu, urus sendiri. Itulah tugas seorang anak. Saya menutup telepon. Berikutnya adalah biaya hidup. Belanja di supermarket ditolak, tagihan iuran apartemen menunggak, listrik dan air diputus. Semuanya adalah tagihan autodebit dari kartu saya. Sesuatu yang tidak pernah menunggak selama 7 tahun, kini berhenti serentak. Keluarga mertua akhirnya mulai sadar. Dengan apa rumah ini berjalan selama ini? Ibu mertua bertanya pada Mas Bagas. Kartu-kartu itu, semuanya uang Laras? Sepertinya begitu, Bu. Sepertinya. Kamu tidak tahu? Aku juga tidak tahu, Bu. Aku kira itu kartu keluarga biasa. Jadi biaya kuliah Sinta, biaya rumah sakit ayah, tagihan-tagihan, semuanya. Selama 7 tahun? Selama 7 tahun. Ibu mertua terdiam lama, lalu bertanya lagi. Uang sebanyak itu, dari mana asalnya? Mas Bagas tidak bisa menjawab. Dia juga tidak tahu. Dia tidak pernah bertanya pada saya. Setiap bulan lebih dari 100 juta rupiah keluar dari rekening istrinya, dan selama 7 tahun, dia tidak pernah curiga. Karena dia tidak peduli pada saya. Tapi guncangan sebenarnya bagi mereka datang setelah itu. Setelah memblokir kartu, saya, melalui pengacara dari perusahaan ibu saya, melakukan satu hal lagi. Saat awal menikah, keluarga saya pernah menanamkan modal sebesar 500 juta rupiah untuk bisnis Mas Bagas. Saya secara resmi mengirimkan somasi untuk menarik kembali investasi tersebut. Surat dari pengacara tiba di rumah mereka. Mas Bagas menelepon. Laras, apa-apaan ini? Menarik investasi? Kalau begini bisnisku bisa bangkrut. Mas, tahu tidak uang investasi itu dari mana? Dari keluargaku. Waktu kita baru menikah, dan Mas mau mulai bisnis, ibuku yang bantu. Ibu-mu? Iya. Mas juga tidak tahu, kan? Karena kita sudah cerai, wajar kalau ditarik kembali. Bisnismu, urus sendiri. Sejak saat itu, rumor mulai beredar di lingkungan mereka. Mantan menantunya itu ternyata keluarganya pemilik gedung, bisnisnya kontraktor loh. Katanya hartanya miliaran. Ternyata menantunya itu sultan. Ibu mertua mendengar rumor itu dan bertanya pada Mas Bagas. Keluarga Laras punya gedung? Aku juga baru tahu, Bu. Apa? Kamu tidak tahu waktu menikah? Laras tidak pernah bilang. Dan dia menyembunyikannya selama 7 tahun, ibu mertua terduduk lemas. Lalu bergumam. Selama ini, kita bilang apa saja sama dia? Perempuan mandul. Tidak berguna. Menantu pembawa sial. Kepada putri seorang konglomerat. Kepada orang yang membiayai hidup mereka, lebih dari 100 juta setiap bulan. Selama 7 tahun, mereka mengucapkan kata-kata itu. Tapi, kejutan sebenarnya bukan itu. 1 bulan kemudian, saya melahirkan seorang putra yang sehat. Kabar itu sampai ke telinga mereka. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Entah dari teman kantor Mas Bagas atau dari tetangga. Ibu mertua mendengar kabar itu dan memanggil Mas Bagas. Bagas, iya Bu. Laras. Melahirkan. Apa, katanya. Anakmu. Mas Bagas terdiam. Tidak mungkin. Dia hamil saat masih menikah denganmu. Tepat sebelum kita bercerai. Jadi saat kita mengusirnya, dia sudah hamil. Henning. Ibu mertua terduduk di kursi. Selama 7 tahun dia bilang tidak bisa punya anak. Katanya penyebabnya tidak diketahui. Jadi, karena stres, Bagas. Karena stres di rumah ini dia tidak bisa hamil. Begitu keluar dari sini dan stresnya hilang,
Dia langsung hamil. Ibu mertua menutupi wajahnya dengan tangan. Jadi, kita mengusir menantu kita yang sedang hamil? Baik Mas Bagas maupun ibu mertua tidak bisa berkata apa-apa. Kartu itu dari uang menantu. Keluarga menantu ternyata kaya raya. Menantu juga ternyata hamil. Dan selama 7 tahun tidak bisa punya anak karena ulah mereka sendiri. Semua kebenaran itu datang terlambat. Satu saja sudah cukup mengejutkan, apalagi 4 sekaligus. Dan yang terakhir, wanita selingkuhannya, Citra, pergi. Setelah kartu diblokir dan investasi ditarik, kondisi keuangan Mas Bagas memburuk drastis. Bisnisnya goyah, uang sewa rumah yang ia tinggali bersama Citra mulai menunggak. Citra yang pertama kali membuka pembicaraan. Mas, biaya persalinan nanti bagaimana? Kalau anak kita lahir, butuh banyak uang. Sabar sedikit, ya. Kondisiku lagi sulit. Sabar? Sudah 3 bulan kamu bilang begitu. Aku tidak mau hidup seperti ini. Lalu dia mengemasi barang-barangnya. Orang yang datang karena uang, akan pergi saat uang itu hilang. Mas Bagas kehilangan segalanya. Istri, anak, uang, bisnis, dan selingkuhannya. Setelah 7 tahun menghina menantu, berselingkuh, dan mengusir istri, inilah hasilnya. Seorang pria 36 tahun yang duduk sendirian di kamar kos yang kosong. Pria yang bahkan tidak bisa memasak mie instan. Saat mendengar kabar itu, saya tidak merasakan apa-apa. Tidak kasihan, tidak juga puas. Hanya datar. Ibu bertanya, Bagas kabarnya begitu. Bagaimana perasaanmu? Entahlah, Bu. Tidak ada perasaan apa-apa. Bagus. Itu artinya dia sudah selesai dalam hidupmu. Benar, sudah selesai. Saya sedang menggendong bayi saya yang baru lahir. Makhluk kecil, hangat, dan paling berharga di dunia. Di hadapan anak ini, kisah orang-orang itu tidak lagi penting. 1 bulan setelah melahirkan. Anak saya laki-laki. Beratnya 3,2 kilogram, sehat. Tangisannya begitu kencang sampai suster di ruang bersalin tertawa. Wah, Bu, paru-paru bayinya kuat sekali. Saya menangis sambil memeluknya. Air mata bahagia. Anak yang saya tunggu selama 7 tahun. Saya, yang disebut tidak bisa punya anak, rusak, mandul, kini menggendong bayi yang sehat. Ibu juga menangis di luar. Laras, kamu berhasil, Nak? Iya, Bu. Aku berhasil. Itulah awal dari kami bertiga. Ibu yang mengurus semua keperluan saya setelah melahirkan. Beliau memasak, menggendong bayi saya, dan bangun lebih dulu saat bayi saya menangis di malam hari. Sudah, kamu istirahat saja. Ini penebusan ibu karena dulu tidak bisa merawatmu dengan baik. Setiap hari bersama anak saya adalah sebuah keajaiban. Saat menyusuinya di dini hari, saya menatap wajahnya. Hidungnya yang mungil, mulutnya yang bergerak-gerak, matanya yang terpejam erat. Karena kamu, Mama bisa bertahan, bisik saya. Hari-hari damai terus berlanjut. Suatu sore, bel pintu berbunyi. Ibu membukanya, lalu terpaku. Cari siapa? Ya, saya Bagas, Tante. Itu Mas Bagas. Saya sedang menyusui di kamar. Di sini tidak ada urusan denganmu. Suara ibu tegas. Laras sedang merawat bayinya. Kalau ada perlu, bicara lewat pengacara. Tante, sebentar saja. Jangan panggil saya Tante. Kita orang asing. Pintu ditutup. Tapi Mas Bagas tidak pergi. Dia berdiri di depan pagar. Setengah jam, 1 jam. Ibu masuk ke kamar. Laras, orang itu masih di luar. Bagaimana? Saya meletakkan bayi saya dan berjalan ke depan. Saya membuka pintu. Mas Bagas berdiri di sana. Dia terlihat sangat berbeda. Wajahnya kuyu, kumis dan jenggotnya tidak terurus. Pakaiannya lusuh. Ada perlu apa? Tanya saya dingin. Aku ingin lihat anakku. Tidak boleh. Dia anakku juga. Anak? Saya berhenti sejenak. Seorang ayah itu apa, menurutmu? Orang yang mengeluh selama 7 tahun karena tidak punya anak? Orang yang berselingkuh dan mengusir istrinya? Orang yang tidak tahu kalau istrinya sedang hamil saat diusir? Itu yang disebut ayah?
Mas Bagas menunduk. Maaf. Berhenti bilang maaf, aku sudah muak mendengarnya. Laras. Wanita itu meninggalkanku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi sekarang. Aku hanya punya kamu. Saat aku hanya punya kamu, kamu membuangku, Mas. Kalimat itu sampai di ujung lidah. Tapi saya tidak berteriak. Saya mengatakannya dengan tenang. Saat aku hanya punya kamu, kamu membuangku. Saat itu aku sendirian. Diusir dari rumah mertua, menangis sendirian di taksi sambil membawa satu koper. Saat itu kamu di mana? Di rumah wanita itu, kan? Mas Bagas tidak bisa menjawab. Pergi. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saya menutup pintu. Seminggu kemudian, bel berbunyi lagi. Ibu melihat dari interkom. Laras, ibu mertuamu. Jantung saya berdebar sekali. Tapi hanya itu. Biar aku yang keluar. Saya membuka pintu. Ibu mertua berdiri di sana. Bukan lagi dengan pakaian mewahnya. Hanya jaket usang dan celana hitam. Tidak ada lagi anting mutiara. Rambutnya berantakan. Wajahnya pucat tanpa riasan. Sulit dipercaya ini orang yang sama dengan yang menghina saya di mal. Laras. Suaranya parau. Ada perlu apa, Bu? Ibu, mau bicara. Beliau menatap saya, lalu perlahan, berlutut, di lantai semen di depan rumah. Ibu mertua berusia 65 tahun. Ibu salah, Laras. Saya hanya menatapnya. Selama 7 tahun. Ibu jahat padamu. Ibu bilang kamu mandul, tidak berguna. Ibu salah. Air mata mengalir di pipinya. Pulanglah, Laras. Kumohon. Saya menatapnya lekat-lekat. Orang yang menghina saya selama 7 tahun kini berlutut, menangis, meminta saya kembali. Tapi anehnya, hati saya tidak sakit. Tidak juga merasa puas. Saya hanya penasaran satu hal. Bu, saya mau tanya satu hal. Ibu datang ke sini karena anak saya? Karena uang? Atau karena wanita itu sudah pergi jadi tidak ada pilihan lain? Ibu mertua tidak bisa menjawab. Ketiganya, kan? Beliau menunduk. Saya tahu. Orang ini datang bukan karena tulus menyesal. Tapi karena anak ini adalah darah daging putranya. Karena mereka butuh uang. Karena tidak ada lagi calon menantu baru. Bu, kalau ibu tahu, anak saya laki-laki yang sehat, beratnya 3,2 kilogram, tangisannya kencang sekali. Wajah ibu mertua menegang. Anak ini lahir dalam ikatan pernikahan yang sah. Secara hukum, dia anak saya. Ibu ingat dulu bilang apa pada saya, perempuan mandul, tidak berguna, selama 7 tahun. Tapi, Bu, saya melangkah maju. Setelah keluar dari rumah itu, saya baru tahu rasanya makanan enak, saya bisa tidur nyenyak, dan saya hamil. Anak yang tidak kunjung datang selama 7 tahun, akhirnya datang setelah saya pergi dari rumah itu. Bibir ibu mertua bergetar. Sekarang ibu tahu siapa yang bermasalah. Rumah ibu yang jadi penyebabnya. Ibu yang jadi penyebabnya. Selama 7 tahun saya tidak punya anak bukan karena salah saya, tapi karena ibu telah menyakiti saya. Beliau menutupi wajahnya. Anak ini anak saya, kata saya tegas. Ibu sudah mengusir perempuan mandul ini, kan? Sekarang setelah anak ini lahir, ibu baru mengakuinya sebagai cucu? Di belakang ibu mertua, Sinta muncul. Dia sudah kembali dari luar negeri. Penampilannya sederhana. Mbak, aku juga salah. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu uang itu dari Mbak. Sinta, seharusnya kamu minta maaf sebelum kartunya diblokir. Kalau kamu butuh uang, cari kerja sendiri. Saya bukan lagi bagian dari keluargamu. Saya kembali menatap ibu mertua. Bu, saya tidak akan kembali. Tidak akan pernah. Di rumah itu, saya mati selama 7 tahun. Setelah keluar, saya hidup kembali. Anak ini juga lahir karena itu. Kalau saya kembali, saya dan anak ini akan mati lagi. Saya menutup pintu. Setelah itu, semua diselesaikan melalui pengacara. Tuntutan hak asuh Bagas ditolak pengadilan. Sebaliknya, saya menuntut nafkah anak dan nafkah masa lalu yang tidak pernah ia berikan. Investasi 500 juta juga berhasil ditarik kembali. Saya juga mendapatkan perintah penahanan,
agar mereka tidak bisa mendekati saya dan anak saya lagi. Semuanya berakhir. 1 tahun berlalu. Anak saya merayakan ulang tahun pertamanya. Dia mulai belajar berjalan. Ma, hari pertama dia memanggil saya sedang di dapur. Saya berlari dan memeluknya. Iya, ini Mama. Saya menangis lagi. Air mata hangat. Saya mulai bekerja di perusahaan ibu. Belajar dari nol. Berat, tapi saya tidak merasa lelah. Karena apa yang saya lakukan sekarang adalah untuk diri saya sendiri, untuk anak saya. Terkadang saya mendengar kabar tentang mereka. Bagas bekerja sebagai karyawan biasa. Ibu mertua dan Sinta hidup sederhana. Saat mendengar itu, saya tidak merasakan apa-apa. Hanya seperti kisah orang lain di dunia yang berbeda. Suatu malam, ibu bertanya, "Laras, kamu bahagia?" Saya berpikir sejenak. Mengingat setahun yang lalu, menangis di taksi, lalu menatap masa kini. Anak saya tidur pulas di kamar. Ibu duduk di depan saya. Besok ada rapat penting di kantor. Iya, Bu, aku bahagia. Ibu tersenyum. Bagus. Itu saja sudah cukup. 7 tahun yang lalu, saya adalah menantu di rumah itu, setiap hari mendengar hinaan. Suami berselingkuh, adik ipar menghina. Saya menahannya, karena saya pikir itu keluarga. Tapi perubahan baru datang setelah saya pergi. Nafsu makan saya kembali, tidur saya nyenyak, dan seorang anak datang. Bukan saya yang kurang. Sejak awal, rumah itu yang telah menyakiti saya. Untuk semua yang mendengarkan cerita ini, menahan diri tidak selamanya menjadi jawaban. Terkadang, pergi adalah jawabannya. Jangan menyalahkan diri sendiri untuk sesuatu yang bukan salahmu. Pergilah, tidak ada kata terlambat. Saat kau pergi, kau akan menemukan kembali dirimu. Dan mungkin, sebuah keajaiban menantimu, seperti saya. Terima kasih telah mendengarkan. Dimanapun Anda berada, semoga hari Anda menyenangkan. Anda sudah cukup berharga.